Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar Kemendikbudristek Republik Indonesia tahun 2022 yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Barat. Kelompok ini adalah kelompok 1 dari subkelompok 2 Angkatan 15 Gelombang 5 yang terdiri dari dosen Universitas Sulawesi Barat dan Universitas Gorontalo. Pentingnya harmonis. Suasana harmoni dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Harmoni berarti seia sekata. Dalam ilmu filsafat, harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. ASN harmonis. 1. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. 2. PNS juga harus bisa mengayomi dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. 4. Melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. 5. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Ikut role model harmonis yang ada di Universitas Sulawesi Barat dan Universitas Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Marlisa Busasamang, STP MSI. Kali ini role model yang saya pilih dalam penerapan nilai harmonis yaitu Ibu Nurlaila SP MSI. Beliau merupakan dosen program studi agribisnis dan juga menjabat sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Sikap perilaku harmonis yang ditunjukkan oleh beliau yaitu perilaku toleransi, empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan. Nah, di gambar ini menunjukkan seorang dosen CPNS membutuhkan tanda tangan beliau untuk kelengkapan berkasnya. Beliau dengan ramah melayani kebutuhan dosen CPNS tersebut. Beliau mewujudkan sikap harmonis dengan cara saling membantu dan menghargai tanpa melihat latar belakang untuk memperkuat hubungan baik dengan rekan kerja. Kemudian, sikap perilaku harmonis lainnya dapat ditunjukkan dengan membangun kerja yang kondusif. Tidak hanya membangun hubungan baik sesama rekan kerja, juga dibutuhkan tempat kerja yang nyaman dan kondusif. Desain ruangan yang baik dapat meningkatkan komunikasi, hubungan interpersonal, dan kepuasan kerja, sekaligus optimal mengurangi terjadinya disharmonis yang disebabkan kurangnya komunikasi. Selain itu, perlu diingat kita bukan satu-satunya orang yang menjalankan alur produktivitas. Jadi ketika kita sudah mentok, ada baiknya kita mencari ide-ide dari orang-orang yang berada dalam tim, misalnya diskusi sesama dosen di lingkungan kerja. Nah, hal tersebut mampu meningkatkan keterlibatan dan rasa memiliki dalam lingkungan kerja atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratnasari dari Universitas Sulawesi Barat. Role model harmoni yang saya ceritakan hari ini adalah Ibu Dr. Rita Bulan SHUT MSI selaku dosen di Prodi Kehutanan yang juga merangkap jabatan sebagai Koordinator Gugus Penjamin Mutu Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Sesuai panduan perilaku harmonis, yang pertama yaitu menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Saya sebagai dosen baru di Universitas Sulawesi Barat merasa sangat selalu dibantu oleh Ibu Rita Bulan. Walaupun kami bukan berasal dari prodi yang sama,
dan juga di tengah kesibukannya sebagai koordinator penjamin gugus mutu. Tetapi ketika saya berkonsultasi, beliau sangat menghargai kehadiran saya sebagai dosen baru di universitas. Suka menolong dosen, termasuk dosen baru seperti saya. Ternyata Ibu Dr. Rita Bulan juga suka membantu budayawan sekitar untuk mengembangkan pengetahuannya terkait dengan bidang ilmu yang dimilikinya. Panduan perilaku harmonis berikutnya adalah membangun lingkungan kerja. Dalam video tampak Ibu Rita Bulan sedang melakukan proses pengajaran. Jadi, bagaimana dia membangun lingkungan kelas yang kondusif dengan menyediakan peralatan pengajaran dan juga fasilitas pendingin ruangan supaya mahasiswa merasa nyaman di kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adnan England, asal instansi Universitas Negeri Gorontalo yang saat ini mengikuti latsar CPNS Kemendikbud-Ristek gelombang 5 angkatan 15. Kami mendapatkan tugas kelompok yakni harmonis di bawah bimbingan Ibu Nurbayani SKM ICMKes. Latsar ini telah terselenggara atas kerjasama Pemda Kabupaten Mamasa dengan BPSDM Sulawesi Barat. Berkaitan dengan harmonis, saja kita semua menginginkan harmonis di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya sebagai ASN. Di lingkungan kampus, harmonis sangat dibutuhkan, yakni dengan hal kerjasama. Ada sosok yang menjadi role model bagi kami sebagai contoh harmonis, yaitu Ibu Dekan, Ibu Dr. Insinyur Astarov sebagai Dekan Fakultas UNG. Beliau sebagai role model di mana beliau sangat kerjasama dengan siapapun, baik dengan mahasiswa, sama dosen, dan tidak jarang beliau sering membimbing kita sebagai CPNS dalam suatu pertemuan. Jadi mata kuliah selama 20 SKS itu yang tim mata kuliahnya itu dari on hire. Kemudian kita juga mengampu mata kuliah yang ada di sana 20 SKS. Beliau sampai menjelaskan mahasiswa, beliau turun menjelaskan bagaimana tentang SKS, MBKM, dan seterusnya agar kita kerjasama harmonis antara satu jurusan dengan jurusan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Role model yang saya pilih terkait kemampuannya yang telah menerapkan budaya dan suasana harmonis di Universitas Sulawesi Barat adalah Ibu Indrastuti STP MSI. Beliau merupakan seorang ASN yang berprofesi sebagai dosen dan sekaligus menjabat sebagai Ketua Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Dalam video, terlihat beliau sangat ramah dalam melayani rekan sesama dosen yang sedang konsultasi menyangkut pekerjaannya. Sikap beliau yang peduli terhadap masalah pekerjaan yang sedang dialami rekannya membuat beliau dengan sigap dan tanpa diskriminasi langsung memberikan solusi terhadap masalah tersebut sebagai bentuk pertolongan. Hal tersebut membuat beliau memang pantas dijadikan sebagai role model. Baiklah, untuk role model dari instansi Universitas Negeri Gorontalo, saya memilih Ibu Dr. Insinyur Astarov MSI. Beliau merupakan pimpinan atau saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Nah, mengapa saya memilih beliau? Karena saya tahu bahwa beliau ini merupakan orang yang paling sibuk di Fakultas Pertanian UNG. Namun seringkali ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan bahkan di tingkat bawah hingga tingkat mahasiswa, beliau selalu menyempatkan diri untuk hadir, baik itu dengan memberikan motivasi melalui kata sambutan atau juga hanya untuk sekedar mengunjungi untuk memperhatikan apa saja yang diperlukan sehingga aktivitas tersebut bisa terlaksana dengan baik. Hal itu yang menunjukkan bahwa beliau mampu menciptakan keharmonisan di dalam kehidupan akademik di lingkungan Fakultas Pertanian UNG. Nah, oleh karena itu beliau disegani dan dihormati oleh dosen-dosen. Selain itu, beliau juga beberapa kali
secara berkala mengundang dosen-dosen untuk melakukan kegiatan rekreasi bersama, misalnya berolahraga bersama, sehingga dapat menciptakan hubungan yang harmonis di antara sesama dosen. Hal inilah yang menurut saya salah satu sikap harmonis yang diwujudkan oleh Ibu Dr. Asda Rauf di Fakultas Pertanian UNG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Aryesti Farisa Halik, SPMSI dari instansi Universitas Sulawesi Barat akan memaparkan role model terkait core value ASN berakhlak yakni harmonis. Role model yang saya pilih jadi panutan adalah Ibu Nurlela SPMSI, Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Beliau merupakan sosok yang menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Beliau tidak pernah membedakan sesama rekan kerja dosen. Toleransinya yang tinggi terhadap perbedaan membuatnya menjadi orang yang selalu ramah kepada orang lain. Selain itu, di foto pertama terlihat beliau sedang membantu salah satu dosen CPNS dalam menentukan tugas aktualisasinya. Selanjutnya, pada foto kedua, terlihat beliau juga aktif memberikan masukan kepada dosen-dosen CPNS lain, baik itu via daring maupun luring, terkait situasi dan kondisi di fakultas untuk menjadi bahan referensi dalam merencanakan aktualisasinya. Bu Nurlela ini merupakan perwujudan dari ASN berakhlak, yakni harmonis, karena beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan beliau juga senang membantu orang lain. Demikian podcast Harmoni dari kelompok kami. Terima kasih.